Bismillahirrahmanirrahim. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang harus kita syukuri tentu tidak hanya sebatas nikmat yang berupa makanan, minuman ataupun pakaian sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan manusia. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, barang siapa yang tidak melihat nikmat dari Allah selain hanya pada makanan, minuman dan pakaian saja, maka sungguh dia cepat malamnya dan paling banyak mengeluhnya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan nikmat yang paling agung bukanlah sandang, pangan maupun papan yang biasa disebut sebagai kebutuhan primer, akan tetapi nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar itu adalah hidayah, iman dan Islam. Keislaman kita bukanlah suatu kebetulan, akan tetapi pilihan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya, yaitu dengan cara kita mempelajari dinul Islam ini, kemudian kita tunduk sepenuhnya dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah mengikrarkan di dalam doa kita pagi dan sore, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ikrar ini mengandung konsekuensi untuk tunduk kepada aturan Islam baik secara lahir maupun batin. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita melaksanakan hari raya Idul Adha, dan setiap kali datang Idul Adha seperti ini maka akan terkenang oleh kita kisah Khalilullah, yaitu Ibrahim alaihissalam, tentang ketundukan dan kepatuhan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keberaniannya menghadapi resiko dan konsekuensi imannya, dan juga kegigihan beliau di dalam menggapai ridha Allah dan surganya. Alangkah butuhnya umat Islam hari ini dengan sifat-sifat tersebut. Di saat kemaksiatan sudah merajalela dan pintu-pintu neraka lebar menganga, pada saat kebenaran menjadi langka keberadaannya dan jalan ke surga terasa sepi dari orang-orang yang menempuhnya. Memang tidak seorang pun mendengarkan berita tentang jannah, melainkan pastilah dia akan terpesona karenanya, tertarik untuk menjadi seorang penghuninya. Bagaimana tidak, surga identik dengan kenikmatan yang tak menyisakan sedikit pun penderitaan, kebahagiaan yang tidak ada lagi kesusahan di belakangnya, kekal dan tidak ada lagi kematian sesudahnya. Inilah kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi. Allah berfirman, a'dadtu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik di dalam hati manusia. Hadis riwayat Bukhari. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan rahimakumullah, ada dua hal yang mesti disiapkan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Yang pertama adalah kuwatul idrak, yakni kekuatan pengetahuan akan jalan yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan memahami ilmu syar'i dengan berbagai sisinya.
Kesungguhan seseorang untuk menuntut ilmu sangat menentukan mudah dan susahnya seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mempermudah baginya jalan ke jannah, jalan ke surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua yaitu syaja'atul qalbi, yakni keberanian hati untuk beramal sesuai dengan konsekuensi ilmu yang telah diketahuinya. Tanpa keberanian untuk mengamalkan, ilmu akan menjadi tidak berarti. Karena itulah masyaallah muslimin rahimakumullah, jalan istiqamah hanya bisa dilalui oleh para pemberani, berani menentang hawa nafsu, karena kebenaran itu umumnya berseberangan dengan hawa nafsu, dan juga berani menyelisih kesesatan meskipun dia telah mendominasi dunia, mendominasi di atas bumi ini. Karena umumnya memang manusia di muka bumi ini lebih banyak yang tersesat, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun." Dan apabila kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Surah Al-An'am ayat 116. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan utama di dalam hal ini. Kesungguhan sikapnya di dalam menentang kemusyrikan kaumnya berujung dengan dilemparkannya beliau ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi Allah berkehendak untuk menunjukkan kekuasaannya. Api itu menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim setelah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Kaum muslimin rahimakumullah, surganya Allah Subhanahu wa taala hanya layak diberikan kepada orang-orang yang berani menempuh jalan yang penuh dengan tantangan, penuh onak dan duri. Karena jannah itu tertutup atau diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Nabi SAW bersabda, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat." Jannah itu tertutup oleh hal-hal yang menyusahkan, sedangkan neraka itu tertutup oleh berbagai hal yang menyenangkan. Hadis riwayat Muslim. Surga diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita sukanya itu bermalas-malas, berleha-leha, bersenang-senang. Sementara Allah SWT memerintahkan kepada kita kewajiban sholat, puasa, bayar zakat, haji, kurban, dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sedangkan neraka itu kata Rasulullah SAW tertutup atau diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan. Masyaallah muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, alangkah indahnya nasihat Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ada 6 hal apabila terdapat pada diri seseorang, maka dia betul-betul memburu surga dan lari dari neraka. Yakni orang yang mengenal Allah lalu berani untuk mentaatinya, mengenal kebenaran lalu berani untuk mengikutinya, mengenal setan lalu berani untuk memusuhinya, mengenal kebatilan lalu berani untuk menjauhinya, mengenal dunia lalu dia zuhud terhadapnya, dan mengenal akhirat lalu dia lebih mengutamakannya. Siapa yang memiliki 6 hal ini, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
maka sungguh dia adalah seorang pemburu surga yang sejati, dan dia betul-betul orang yang melarikan diri dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, yang pertama adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia berani untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah-perintahnya ditaati, larangan-larangannya dijauhi. Yang kedua adalah orang yang mengenal al-haq, yaitu kebenaran, kemudian dia berani untuk mengikuti kebenaran itu, mengamalkan kebenaran itu meskipun banyak yang menentangnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenal setan, lalu dia berani untuk memusuhinya. Kemudian yang keempat adalah mengenal kebatilan, lalu dia berani untuk menjauhi, meninggalkan kebatilan itu. Mengenal dunia, lalu dia zuhud terhadap dunia, dan mengenal akhirat, kemudian dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, lihatlah teladan Ibrahim alaihissalam. Beliau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditaati segala perintahnya, lalu beliau berani mengambil risiko demi mentaati Allah, walaupun perintah itu berisi perintah untuk menyembelih putranya tercinta, yaitu Ismail alaihissalam. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui ketulusan hati Ibrahim untuk melaksanakan perintahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkannya, tetapi Allah pun menggantikannya dengan domba yang besar, sembelihan yang besar. Hari ini masyaallah muslimin rahimakumullah, berapa banyak manusia yang telah mengenal Allah, akan tetapi berat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut sedikitnya teman, takut kehormatannya jatuh di mata orang, takut kecaman orang, takut terkurangi harta bendanya dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, atau takut berbeda dengan kebiasaan orang. Surga tidak merindukan orang-orang yang seperti ini. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada orang yang mencari ridho manusia dengan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula orang-orang yang telah mengetahui jalan kebenaran, tetapi dia tidak sanggup untuk menempuhnya karena tidak ingin kehilangan rekan-rekannya, takut kehilangan jabatan dan pekerjaannya, atau takut meninggalkan kebiasaan buruknya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, oleh karena itu satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam layak untuk selalu kita panjatkan. Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bahwa yang benar itu benar, dan berilah saya rizki, kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu, dan tunjukkan kepadaku bahwa yang batil itu adalah batil, dan berikan rizki kepadaku agar aku menjauhinya, meninggalkan kebatilan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong dan membimbing kita agar kita mengetahui kebenaran dan kemudian kita mampu untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita bahwa yang batil itu batil, dan kita dimampukan, ditolong oleh Allah untuk menjauhi kebatilan.